Baik, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Bulan ini kita masuk dalam tema yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, yaitu kekudusan. Ya, siapa dari kita hari ini yang dari awal kekristenannya sampai hari ini jarang dengar kekudusan? Pasti ini sebagai tema yang setiap hari, bahkan setiap minggu kita nih dengar. Jadi sebagai orang Kristen, jagalah kekudusan. Ya. Dan yang banyak kita perbuat dengan jaga kekudusan adalah banyak baca Alkitab, biasanya begitu. Ya, semakin rajin datang ke Komsel yang tadinya setiap hari Rabu, sekarang bisa Senin, Rabu, Jumat. Yang tadinya ke gereja cuma hari Minggu, bisa semakin rajin ditambah 3 hari lagi. Dan melakukan banyak hal yang tadinya kita di headset, cuman dengar lagu-lagu dunia, sekarang playlistnya Worship of the Year, gitu kan, 2025. Atau worship jadul, atau kalau lagi sedih, instrumen worship. Jadi kita dengar itu dan kita anggap itu sudah membawa kita dalam kekudusan. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dikhususkan bagi Allah, set apart for God. Oke ya. Tadi sempat dibaca sama Pak Yohanes. Kita akan baca bersama. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita sejenak melihat jemaat Korintus. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau udah kenal, yakinlah kita akan sama dengan mereka. Ini ya, sedikit latar belakang surat ini. Korintus itu merupakan kota yang punya pelabuhan utama. Di sana banyak kuil-kuil Yunani dan Romawi, jadi kebayang ya, kurang lebih sama kayak kita hari ini, banyak kuil-kuil ya di luar sana, bahkan di dalam sini. Serta merupakan pusat ekonomi besar. Nah, sebelumnya Paulus pernah ke Korintus, kemudian setelah 1,5 tahun, dia pergi dari Korintus untuk misi penginjilan yang lain. Bisa dibaca di Kisah Rasul 18. Nah, kemudian dia dengar di Korintus banyak jemaat yang mulai berpaling dari apa yang sudah diajarkan Paulus waktu itu. Mereka mulai menerima pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan Paulus yang tadi saya katakan. Mereka ini orang-orang percaya, tetapi dalam kehidupannya mereka menganggap bahwa anugerah yang mereka terima, saya sudah diselamatkan, saya sudah dikuduskan, saya bebas melakukan segala sesuatu. Itu jemaat di Korintus. Kalau jemaat di Riverside, saya percaya enggak. Lebih baik sedikit dari Korintus. Ya. Mereka ini masih bergumul dengan penyembahan berhala, dosa seksual, bahkan urusan makan saja. Mereka masih bahas di Korintus 1. Ya, kita bisa baca semuanya dipermasalahkan. Boleh nggak orang Kristen makan ini, makan itu, boleh nggak ini segala macam. Jadi mereka menganggap akhirnya ya sudah, kita sudah dikuduskan, kita boleh ngapain aja. Ya. Pertanyaannya, kalau itu jemaat Korintus, dulu banget. Hari ini kita gimana? Apakah hari ini kita sebagai umat percaya yang sudah terima kebenaran daripada Tuhan, apakah kita ini masih menganggap, oh saya boleh dong melakukan segala sesuatu, saya ini udah dibebaskan, saya sudah terima jaminan, saya sudah terima keselamatan, berarti boleh dong saya melakukan segala aktivitas yang saya suka. Berarti boleh dong saya melakukan semua hal yang saya suka, kan saya sudah punya jaminan, sudah punya tiket untuk keselamatan. Ya, kita akan belajar bersama-sama lewat kisah di Korintus ini. Oke, bagian pertama, rekan sekerja Allah. Di awal bab 6, kalau kita baca 2 Korintus 6 dari ayat 1 sampai 18,
pada awal bab 6 ini Paulus berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kepada kamu. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih tepat. Sebagai teman-teman sekerja Allah, kami menasihatkan kepada kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tadi kita belajar ya, latar belakangnya Korintus ini sudah terima kasih karunia Allah, tetapi mereka menyia-nyiakannya dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan segala sesuatu di kehidupan lama mereka. Dan mereka tidak menganggap itu hal yang buruk, karena mereka menganggap saya sudah diselamatkan, kalau saya melakukan hal yang tadi, saya tetap diselamatkan. Oke. Dan Paulus menegur keras. Hal ini Paulus sampaikan berkenaan dengan kondisi jemaat saat itu. Ya, seharusnya kasih karunia dan anugerah itu menjadikan mereka semua rekan sekerja Allah, bukan rekan daripada dunia ini. Oke. Pada bagian ini Paulus menjelaskan bagaimana ketika kita bekerja bersama Tuhan, bukan tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Seringkali pemahaman rekan sekerja Allah ini begini. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya punya rencana. Tahun ini saya mau punya bisnis ini, tahun ini saya mau sekolahin anak saya di sini, tahun ini saya mau menikah, tahun ini saya mau punya pasangan hidup, tahun ini saya mau. Kemudian di akhir doa kita, Tuhan kiranya Engkau berjalan bersamaku dan membuat segala rencana yang aku rencanakan ini berhasil. Seringkali kita punya pikiran menjadi rekan sekerja Allah ini ya begini. Kita punya rencana apa, kita berusaha libatkan Tuhan, kita berusaha masukkan Tuhan ke dalam rencana kita. Dan biasanya itu di saat-saat sudah mau akhir tahun, sudah kondisinya udah buruk, udah nggak ada jawaban, seakan-akan udah semuanya mentok, baru kita memasukkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Tetapi seharusnya nggak gitu. Menjadi rekan sekerja Allah adalah bagaimana kita ini ikut rencananya Tuhan. Dan bukan hanya hal baik aja ya. Kita dalam bagian pekerjaannya di mana Allah merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita bukan hanya pada saat baik, tapi kita lihat ya. Harusnya dari ayat 3 saya lupa masukin multimedia, I'm so sorry. Saya baca dari ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai sesuatu. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi bagaimana? Masih mau jadi rekan sekerja Allah? Tadi kita sempat baca ya. Ya dihina, ya diumpat, kadang nggak dianggap, kadang susah ya. Nah hari ini saya akan mulai dengan perenungan yang pertama. Seringkali kita nih hanya pakai Tuhan, menjadikan Allah sebagai pelengkap dari rencana kita. Dan pakai Dia untuk segala sesuatu yang kita ingin capai. Permasalahannya adalah, kalau ini yang terjadi, ketika rencana kita berhasil, kita akan lupa Tuhannya, kita akan banggakan pemikiran kita akan banggakan segala kemampuan kita untuk mengatur planning kita dari Januari sampai Desember.
Kita akan banggakan kepada semua orang, guys, belajarlah kepadaku. Saya bisa mengatur waktu, bahkan kita buka e-course-nya. Ya, hari ini kan zamannya gitu ya. Kalau berhasil kita buka, kita jual PDF-nya. Cara-cara mencapai apa yang kita inginkan dalam 1 tahun kita jual. Ya. Kalau berhasil, kita cenderung membanggakan diri kita sendiri. Yang buruk adalah, kalau gagal, kita mengutuki Tuhan. Karena dia tidak cukup besar untuk bisa mengabulkan segala pergumulan kita dan segala rencana kita. Perenungan yang pertama kita akhiri di sini. Dan ini membawa kita pada bagian selanjutnya, bagaimana menjadi rekan sekerja Allah. Oke, pasangan yang seimbang. Kalau yang bawa pasangan kanan kiri coba boleh dilihat seimbang atau enggak. Kalau yang belum ada, dibayangkan saja. Oke, pasangan seimbang. Gambarnya ini ya. Karena nggak ada gambar yang lebih baik dari ini. Dasar gambar ini diambil dari Perjanjian Lama, Ulangan 22 ayat 10, yakni jangan memasangkan lembu dan keledai secara bersamaan, maka ini sama, seimbang. Besarnya sama, jenisnya sama, ya kekuatannya kurang lebih sama. Karena apa? Kalau kita pasangin dua yang tidak seimbang, satu besar, satu kecil, satu lembu, satu keledai, ya. Ini bisa mencelakakan satu sama lain. Yang keledai pasti lebih kecil, pasti akan lebih mudah ditarik oleh lawannya. Ya. Jadi yang suami ya saya paham mungkin ya. Ya suami itu kelihatannya besar. Tapi somehow istri lebih kuat kuasanya untuk menarik suami. Biasanya ya, biasanya. Tapi enggak di sini enggak. Semuanya menyetir bersamaan. Oke, bahkan kadang bisa mencelakakan, bahkan bisa membunuh satu sama lain. Bayangin ya, kalau yang satu besar, yang satu kecil, membajak bersama, ya kita nggak akan kebayang. Yang satu maunya ke kiri, yang satu nggak bisa nahan, ya udah ngikut aja. Keinjek mungkin, kelindes mungkin, ya. Sekali lagi suami-suami, ya. Mukanya tolong yang bahagia, ya. Yang tadi kan cuman intermezzo aja. Tapi kalau itu jadi kejadian fakta ya, kami berdoa supaya kedepannya bisa seimbang. Oke, pasangan seimbang tuh begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, dan bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Nih ya, ayat ini dulu saya pernah dapat ayat ini ketika saya punya pacar yang tidak seiman. Ya, saya nggak seiman sama dia. Ya, berapa dari kita ini kan sering dengar ayat ini, biasanya kalau mau PDKT atau yang sudah berumur mungkin inget-inget zaman dulu ya. Mantannya mungkin, tapi ya saya tahu ini memicu kerusuhan, tapi ayat ini sering dipakai untuk kita yang lagi cari pasangan kemudian gak sejalan. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Oke ya, tapi sekali lagi, di ayat ini Paulus ini tidak sedang konseling pernikahan. Di ayat ini Paulus ini lebih serius ngomongnya tentang bagaimana jemaat Korintus masih bergaul dengan orang-orang, tadi saya bilang banyak kuil Yunani Romawi. Mereka masih bergaul bersama sehingga kebiasaan mereka yang baik tercampur dengan kebiasaan orang-orang yang tidak baik. Jadi prinsip ayat ini adalah Tuhan tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang lain. Bait Allah tidak bisa dicampur dengan berhala. Kalau mau dikaitkan dengan konteks pernikahan ya bisa-bisa aja. Ya, seimbang aja
banyak berantemnya, apalagi nggak seimbang. Ya. Di bagian sebelumnya Paulus menasihatkan kita untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tadi di bab 6 ayat 1. Ya. Adalah tidak mungkin untuk menjadi pasangan yang seimbang bagi Allah yang berdaulat. Sedangkan kita orang yang masih hidup dengan gaya hidup yang berlawanan dengan Injil. Atau mencampur Tuhan dengan berhala kita. Seperti jemaat Korintus. Mereka menerima anugerah tetapi tidak menghidupi anugerah tersebut. Demikian pula seharusnya kita menjadi rekan yang seimbang bagi Allah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Allah? Di 2 Korintus 6 ayat 17 tadi kita sudah baca. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang ditentang Paulus ini bukan hidup bersamanya. Jadi yang hari ini punya tetangga yang non-Kristen, jangan pindah rumah. Atau jangan mereka diusir, jangan. Ya, yang rekan sekerja di kantornya non-Kristen atau bukan orang percaya, jangan dipecat. Ya, yang atasan punya bawahan yang non-Kristen, jangan dipecat, jangan. Jadi karena Paulus tidak berkata untuk menjauhi mereka. Tapi yang Paulus tegur adalah tidak berpadanan dengan orang-orang percaya. Itu yang tidak berpadanan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi sekali lagi ya, konteksnya bukan menjauhkan diri atau tidak berrelasi atau bersosialisasi dengan mereka, tapi menghindari pengaruhnya. Ya, di 1 Korintus justru Paulus ini bilang mendorong jemaat Korintus untuk bisa mengasihi orang-orang yang tidak percaya. Ya, tapi di ayat ini konteksnya berubah untuk tidak bergaul sehingga kita tidak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Oke ya, kalau kita ingat di 1 Korintus 15 ayat 33, ini sering kita baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terjemahan sederhananya begini. Pergaulan yang buruk itu memunculkan sisi buruk yang ada dalam diri kita. Intinya gini ya, contoh misalnya dulu saya anak baik-baik yang dari kecil papa mama saya mendidik saya untuk nggak merokok, nggak minum, anak baik-baik. Even papa saya ngerokok, saya nggak kepingin ngerokok. Bahkan saya benci papa saya karena dia ngerokok, bau banget. Terus singkat cerita SMA, basket, pulang basket, biasanya itu kita suka nongkrong di kantin di belakang. Ya, biasanya orang pulang basket itu pendinginan. Kalau saya enggak, kumpul, ngobrol. Awalnya cuma ngobrol. Teman saya ada yang minum, pulang basket minum. Bukan isotonik ya, alkoholik ya. Kalau isotonik masih mending. Awalnya saya cuman, saya enggak minum. Tapi lama-lama karena saya bisa basket itu seminggu 5 kali zaman SMA, ya mau enggak mau. Karena saya ngerasa satu tim itu harus guyup, bukan begitu ya. Satu tim itu harus kenal satu sama lain. Harus tahu baik buruknya, karena itu berpengaruh dalam permainan kita di lapangan. Akhirnya ya sudah ngikut. Artinya bukan kebiasaan mereka yang merusak saya, tapi kebiasaan mereka itu membangkitkan, kayaknya saya bisa deh. Cuman 1 gelas kecil kayaknya saya bisa deh. Ya, terus zaman kuliah, waktu lembur, teman-teman saya pada ngerokok, katanya biar nggak ngantuk. Ya, saya enggak tuh. Saya cium baunya juga nggak ngantuk, enek soalnya. Akhirnya ya sudah, karena kerja kelompoknya bisa dibilang 1 minggu itu, kalau 7 hari kita bisa 8 malam, karena lembur terus capek banget. Mau nggak mau, yang lain, masih seger-seger nih. Saya udah ngantuk, udah ngopi, kopi saset, kopi bubuk, segala macam. Ya sudah, saya coba. Bener, yang tadinya saya cuma minta, akhirnya saya beli. Akhirnya saya menabur. Ya, pada mereka yang gak bawa. Saya ada nih. Kebiasaan yang buruk itu memunculkan segala sesuatu yang tadinya kita simpan, pendam karena sudah ada kasih karunia anugerah.
Tapi karena kebiasaan buruk itu sering kita jumpai dan kita anggap biasa, akhirnya ya sudahlah, toh kan hidup kita sudah ada yang pegang. Kita sudah dalam kedaulatannya Tuhan nih. Tangan kanan Tuhan memegang kita erat. Kalau saya ngerokok dikit gak apa-apa Tuhan ya, Tuhan tetap pegang kan. Jadi waktu itu saya berpikiran ya gitu, gak masalah ya. Terus hari-hari ini yang kita konsumsi, bukan cuma makanan ya, makanan bahaya juga. Tapi yang scrolling ini loh, yang kadang kebiasaan baik kita, akhirnya ketularan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita scrolling. Banyak sekali informasi-informasi yang akhirnya yang kita tahu itu tidak benar dan akhirnya kita benarkan karena kita tahu, oh trennya sekarang lagi begitu. Hati-hati, scrolling, kemudian ada yang bahaya lagi nih. Kalau waktu itu Albert bilang ada harta, tahta, wanita. Kalau buat saya harta, tahta, grup WA. Grup WA ini jahat juga. Biasanya di grup komunitas ada grup kecil namanya grup gibah. Biasanya. Ya. Kemudian hobi kita, barang-barang yang sering kita koleksi. Wah lucu nih, istri saya kalau udah bilang kata-kata lucu, itu pemikiran saya udah panjang. Beli nih pasti nih. Belanja nih. Jadi kalau ke mall gitu, ada barang-barang lucu itu dia pasti udah, wah lucu nih. Saya udah minggir aja. Kenapa minggir? Toilet. Ya, itu. Jadi suami-suami bisa pakai jurus ini. Olahraga juga bisa gitu. Ya. Dalam olahraga yang sebenarnya cari sehat, ya, ada juga tuh grup gibah. Jadi kalau saya di grup lari ada satu komunitas besar, ya, isinya WhatsApp, share, informasi lari apa aja. Ada grup kecil nih, isinya cuma segelintir orang. Yang isinya, tadi lihat nggak, si A pakai baju ini nih. Pasti bajunya mahal nih, atau wah ternyata mereknya ini, tapi kelincinya kakinya 3, palsu pasti nih. Ini nih yang gini-gini nih, sampai kepencet. Ups, kalau saya back gimana ya? Oke. Sekali lagi ya, Paulus menegaskan untuk kita ini tidak berpadanan dengan orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi, bukan menghindari hidup bersamanya. Justru kita harus hidup bersama untuk bisa menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Ya, sekali lagi, jangan hindari untuk hidup bersama. Tapi sekali lagi yang Paulus tegaskan adalah pengaruhnya itu bisa dengan mudah menggoyahkan iman percaya kita. Karena kita percaya, gak apa-apa. Mereka boleh kok, kita gak boleh. Kita dijamin loh hidupnya. Mereka gak ada yang jamin aja berani, masa kita enggak. Please, ya. Demikian pula hidup kita tidak bisa pakai dua kuk yang berbeda, yang gak seimbang. Dalam hidup kita Tuhan gak bisa dicampur dengan berhala atau cara hidup dunia. Perenungan berikutnya, seberapa keras hari ini pengaruh dunia telah mengaburkan pandangan kita kepada Kristus. Kita lebih fokus sama hal yang duniawi, kita lebih fokus pada kesenangan kita, pada hobi kita, pada pasangan kita mungkin, pada anak kita mungkin, pada tujuan kita. Seberapa keras pengaruh dunia ini telah membuat kita lebih mencintai diri kita sendiri. Dengan melakukan segala sesuatu yang kita tahu itu enggak benar. Tapi ya Tuhan tahulah work-life balance Tuhan. Tuhan tahulah mental health saya lebih penting. Akhirnya kita lakukan segala sesuatu untuk mencintai diri kita sendiri. Tanpa kita sadar, kita sudah terpisah jauh dengan Allah. Oke, kita udah belajar bagian pertama. Kita ini harusnya jadi rekan sekerja Allah. Bagian yang kedua, rekan sekerja Allah itu harusnya seimbang. Nggak boleh pincang. Lembu yang tadi juga seimbang. Yang satu kakinya 4, yang satu juga kakinya 4. Yang satu juga kakinya nggak 3,5. Sama-sama 4. Ya, seimbang. Kita udah lihat ya, harus jadi rekan sekerja Allah, kemudian rekan sekerja yang seimbang. Nah kita akan masuk ke bagian berikutnya itu
janji Allah. Ketika kita jadi rekan sekerja Allah, jadi rekan yang seimbang, ini janji Allah. Ya, kan kita ini kan seneng kalau dijanjiin, biasanya gitu. Janji Allah, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nasihatnya adalah jadi rekan sekerja Allah, jadi rekan yang seimbang, dijanjiin begini. Siapa yang gak mau jadi anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan? Semuanya pasti mau. Ya, dan yang kita lakukan nggak cukup hanya baca Alkitab lebih sering, ke gereja lebih pagi, pulang lebih lama, komsel paling banyak sharing, nyanyi paling keras, kalau lagu penyembahan nangis paling keras, air matanya paling banyak, waktu makan roti perjamuan pelan-pelan, menikmati tubuh Kristus. Waktu minum pelan-pelan, saya berusaha meresapi apa yang Kristus rasakan waktu itu. Itu tidak menambah kekudusan kita. Tapi kita akan belajar di bagian berikutnya. Oke ya, ini janji Tuhan. Jadi Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang Maha Kuasa ini, firmannya firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mesti tahu arti Maha Kuasa adalah Dia yang memegang segala sesuatu dan mengangkat kita menjadi putra-putrinya. Kalau Dia memegang segala sesuatu, itu berarti Dia Allah yang sangat besar. Dan Allah yang sangat besar itu mau mengangkat kita jadi putra-putrinya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jadi rekan sekerja Allah, pasangan seimbang, terima janji Allah. Pertanyaannya, mungkinkah kita yang berdosa ini bisa berpadanan dengan Allah yang Maha Kuasa? Kita yang tadi setiap hari masih mengejar screen time, bangun pagi scrolling, ngecek grup gibah, terus ngecek grup gosip, ya. Kita yang setiap hari masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, masih berusaha melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan kita sendiri. Kita yang setiap hari masih saja berkompromi dengan kekudusan. Hari ini pertanyaannya begini, mungkinkah kita bisa berpadanan dengan Allah yang Maha Kuasa? Kalau hari ini kita ini bisa menjadi rekan sekerja Allah dan bisa terpisah dari dunia ini. Sekali lagi, Paulus tuh bilang ini keras kepada jemaat di Korintus. Bukan usaha keras kalian. Bukan usaha keras kita semua. Bukan kerajinan kita ke gereja, tadi yang saya sudah sebutkan. Bukan kerajinan kita melakukan hal-hal rohani. Tapi anugerah dan kasih karunia itu kita dapat cuma-cuma dari Allah. Tetapi karena Kristus yang telah memberikan dirinya sebagai ganti murka Allah yang seharusnya kita terima, kemudian Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga hari ini kita hidup menjadi rekan sekerja Allah. Ini anugerah. Ini anugerah. Paulus bicara di bab 6 ayat 1 sekali lagi saya katakan. Jangan sia-siakan anugerah yang hari ini kita sudah terima. Hari ini kita terima anugerah, kita dikuduskan. Kita diterima. Dan ini perlu diingat, rekan sekerja Allah, kita tidak bisa hidup melayani Allah dan melayani berhala secara bersamaan. Kita perlu perjelas lagi, anugerahnya itu gini loh. Dia pikul salib sehingga darahnya dan tubuhnya dicurahkan. Supaya dia bisa memikul kuk yang ringan dan mudah. Supaya kita ini semua bisa memikul kuk yang ringan dan mudah bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan,
itu harga yang sudah Kristus bayar untuk hari ini, kita yang berdosa ini, kita yang remahan roti ini, bisa hidup berpadanan dengan Allah. Mahal. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kita masih ingat ya, ayat ini itu sering kita baca. Matius 11, 28-30. Yesus berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan ya. Dia yang memberi kelegaan kepadamu. Jadi jangan berusaha kita punya kuk, kemudian kita cari pasangan, kita coba, Tuhan Yesus mau enggak jalan sama saya, pakai kuk saya, pakai beban saya. It's too easy for God. Kita yang bisa, kayak tadi ya, kayak lembu dan keledai tadi. Kalau kita berusaha pakai kuk kita dan masukkan Tuhan ke dalamnya, kita akan keseret karena dia terlalu besar, dia maha kuasa, dia pegang segala sesuatu. Dan kita yang habis-habisan ngikutin Tuhan. Tuhan maunya kemana, tapi maunya kita nggak kesampaian. Stressful, kita mengumpat Tuhan, kita benci Tuhan, karena kita nggak paham tentang arti kata rekan sekerja Allah. Kita berusaha pakai rencana kita dan masukkan Tuhan di dalamnya. Tapi Tuhan bilang gini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan tuh mau, dia punya kuk, dia sudah pakai dan dia, ayo sini, di sebelah, ikut. Ya. Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang kekudusan itu berarti dipisahkan. Ya, tadi kita sudah belajar kekudusan berarti bukan berarti hari ini enggak baca Alkitab lebih banyak, enggak. Ya, bukan berarti waktu itu saya dengar khotbah katanya itu tidak menambahkan kekudusan. Bukan berarti kita meninggalkan itu semua. Enggak komsel yang tadinya rajin, enggak, kita komsel 2 bulan sekali aja. Karena kata pendeta itu tidak menambahkan kekudusan, jangan. Ya, tetap jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan rohani. Karena itu yang sebenarnya membangkitkan semangat kita. Ya, jadi hari ini kita sama-sama belajar sekali lagi. Menjadi rekan sekerja Allah, yaitu harus jadi pasangan seimbang. Dan setelah itu kita akan terima janji Allah. Dan hari ini untuk terima janji Allah, kita nggak perlu lakukan sesuatu. Allah sudah tebus, Allah sudah lakukan semuanya. Dan yang hari ini seharusnya kita lakukan adalah kita berdoa. Minta tolong pada Roh Kudus supaya dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, dia memberikan semangat untuk kita ini bisa terus menjaga hati kita untuk tetap dekat dengan Kristus. Karena tanpa Roh Kudus, kita ini bukan apa-apa. Tanpa pertolongannya, kita ini cuman melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita bahkan meninju angin. Kita nggak ada tujuan. Tapi kalau hari ini kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya saya percaya Tuhan ini akan membawa kita ke dalam masa pemurnian. Tadi kan dibilang ya, jadi penebusan sama pemurnian itu harus berjalan bersamaan. Jadi kita ini diterima, tapi harus menerima pemurniannya sama-sama. Jadi tidak bisa kayak, yang tadi, sudah terima kedaulatan, sudah terima anugerah, kemudian saya nggak mau Tuhan, pemurnian. Nggak bisa, harus berjalan bersamaan. Dan semua kita perlu Tuhan. Dimurnikan kita butuh Yesus untuk mati untuk kita, dimurnikan kita butuh Roh Kudus untuk tetap menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.